Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Adora. Win hati. Win hati. Bersih, peduli. Hadirin masyarakat Kota Tomohon yang saya banggakan. Kalau bukan Lambertus Nicholas Palar, tidak ada negeri Indonesia. Hidup Tomohon. Demokrasi adalah kita, rakyat yang beratus-ratus juta. Masyarakat Tomohon yang saya muliakan. Sudah hampir 15 tahun kita hidup dalam era reformasi. Entah dari mana awalnya tiba-tiba para elit bersepakat bahwa demokrasilah jalan terbaik dari seluruh persoalan bangsa pasca era Presiden Soeharto. Entah mengapa juga tiba-tiba kata demokrasi disandingkan dengan mesranya dengan kata reformasi. Bahkan belakangan kita mulai menyadari bahwa demokrasi tak berujung pada kesejahteraan masyarakat banyak. Demokrasi memang melahirkan sirkulasi kekuasaan, namun pada saat yang sama membuka jalan lebar bagi liberalisme untuk memperlebar kesenjangan kaya dan miskin. Lalu pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada negara kita? Mengapa kata demokrasi justru membuat bangsa kita malah saling berkelahi satu dengan yang lain? Hanya untuk sekedar berbagi-bagi kekuasaan? Mengapa pula demokrasi yang kita puja-puja itu malah hanya berpihak pada si kaya? Sementara si miskin yang jumlahnya ratusan juta tetap bergelut dengan kehidupan yang semakin tak pasti. Demokrasi adalah sistem pemerintahan terburuk kecuali jika dibandingkan dengan sistem yang sudah pernah ada. Masyarakat Tomohon yang saya banggakan sekali lagi, persoalannya tidak lain dan tak bukan karena kita sebenarnya telah meninggalkan prinsip berdirinya Negara Republik Indonesia. Jangan lupa, banyak tokoh Minahasa, Sulawesi Utara yang mendirikan Republik Negara Indonesia kita ini. Dr. Samratulagi, Amaramis, Lambertus Nicholas Palar dari Tomohon. Akibatnya, saudara-saudara sekalian, ada kebebasan politik di satu sisi, tapi juga ada ruang bagi eksploitasi ekonomi di sisi lain. Terjadi penertiban prosedur ekonomi dan efisiensi di satu sisi. Rakyat harus membayarnya dengan pencabutan subsidi listrik, BBM, dan air bersih. Kota Tomohon, persoalan berikutnya adalah demokrasi yang kita anut adalah ruang demokrasi yang diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas politik yang cukup untuk mengelola amanah kekuasaan. Ketika heran reformasi dibuka, partai politik baru bermunculan bagai cendawan di musim hujan. Akibatnya demokrasi dan pemilu berubah menjadi pasar di mana transaksi jual beli adalah hukum utamanya. Jual beli suara bukanlah hal asing kita dengar dalam setiap pemilu dan pilkada. Akibatnya lagi hanya orang-orang yang punya uang dan mampu membeli yang keluar sebagai pemenang. Bukan hanya itu, istrinya, anaknya, iparnya pun ikut sering kita dengar sebagai dinasti politik. Lalu orang-orang inilah yang kemudian mengatur hidup kita selama 5 tahun berikutnya. Apa Anda semau begitu? Demikianlah demokrasi bekerja hampir selama 15 tahun di Republik ini. Hadirin sekalian yang saya cintai, lalu apakah kita harus meninggalkan demokrasi? Apakah lalu kita harus membenci demokrasi? Jawabannya tidak, saudara-saudara sekalian. Karena demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mengelola kekuasaan secara keseluruhan. Demokrasi selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian di mana dia dipraktekkan. Demokrasi Amerika tidak sama dengan demokrasi Eropa. Demokrasi India tidak sama dengan demokrasi di Korea. Begitupun demokrasi di Indonesia harusnya tidak sama dengan negeri manapun. Indonesia punya budaya, iya Tusanti. Tugas kita bukanlah meninggalkan demokrasi. Karena dengan demokrasi kita semua bisa bersuara dengan lantang tanpa perlu khawatir ada moncong senapan yang diarahkan pada kita. Demokrasi juga yang menjamin hak kita tanpa perlu khawatir berbeda pilihan dengan saudara-saudara kita yang lain. Intinya, demokrasi masih lebih baik dari sistem otoriter dan militeristik. Tinggal kita sekarang harus memberi makna pada demokrasi tersebut.
Sekali lagi masyarakat Tomohon yang saya banggakan, lalu bagaimana kita mengawal demokrasi ini agar sejalan dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia. Kita harus sadar bahwa perjuangan merawat demokrasi adalah jalan terjal yang sulit, tidaklah semudah dengan membalik telapak tangan. Kita harus tetap menjaga prinsip-prinsip kebangsaan kita. Memberi jalan pada demokrasi bukan berarti menguburkan cita-cita pendirian negara kita. Jaga terus prinsip Pancasila, bina terus semangat Mapalus, pagari terus nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, taburkan terus benih-benih kebangsaan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena sesungguhnya kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sejarah, yang masa lalu yang gemilang, dan juga masa depan yang percaya sejajar dengan bangsa-bangsa terkemuka di bumi ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, anak-anak bangsa sedang gelisah, wajahnya muram menatap masa depan Indonesia Raya. Kegelisahan ini harus kita jawab. Mari kita berhenti mengutuk keadaan, saatnya kita bangkit. Saudara-saudara, buka mata, buka otak, buka telinga dan perhatikan keadaan. Mari kita bersama-sama membangun Republik Indonesia, membangun Kota Tomohon, agar supaya selesai dapat mempergunakan itu dalam pekerjaan raksasa kita, membangun negara dan tanah air. Saudara-saudara sekalian, saya Henry Kabelarang Luntungan siap mengantar aspirasi masyarakat